Papa sangat baik sehingga dia memberikan kita waktu untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Ya, hari ini kita akan merenungkan satu pasal ya yang sering disalah ngerti atau disalah manfaatkan. Tema kita dari Mazmur 133. Nah, selama ini saudara, maaf kalau saya berkata 90 sekian persen gereja, ya 90 sekian persen gereja, ya bahkan hamba-hamba Tuhan, pemuji Tuhan, WL semua, kalau disuruh minta nyanyi Mazmur 133, itu kesannya itu positif sekali. Doa, kesatuan, dan macam-macam. Ternyata tidak. Saya lupa. Dari 150 pasal kitab Mazmur, itu ada sebagian kecil, kalau saudara baca, judulnya itu nyanyian ziarah. Ya, perhatikan. Termasuk Mazmur ini. Nah, apa bedanya Mazmur yang tidak ditulisi nyanyian ziarah? Ya, oh sini nggak ada ya. Oh ya ada itu, nyanyian ziarah Daud. Ternyata saudara, nyanyian siara Mazmur siara ini ditujukan kepada umat Tuhan yang akan beribadah ke Yerusalem di hari-hari tertentu. Nah, biasanya mereka yang bersiara ini biasanya itu mengungkapkan keluhan, kesulitan hidupnya kepada Tuhan. Jadi mereka itu tradisi Yahudi. Dari jarak sekian kilometer sebelum sampai ke bait suci, maka mereka sudah menyanyi. Maka itu Mazmur ini seperti itu. Nyanyian siara. Jadi nyanyian siara itu Mazmur yang khusus ketika umat Yahweh mau ke bait suci di Yerusalem. Nah, salah satu dari sekian Mazmur siara ini sebetulnya Mazmur 133 ini adalah Mazmur yang sangat perih, pedih hati Daud itu. Saudara, rupanya di Mazmur 133 ini, Daud menyatakan penyesalannya mempunyai istri yang banyak. Bayangkan, ya, kemarin di acara pernikahan, yang Tuhan percayakan untuk saya berkati, saya ketemu 2 kakak beradik keluarga. Nah, salah satu dari istrinya itu ternyata waktu masih SMP saya bimbing. Wah, nah maaf dalam cerita. Ternyata mereka yang cuma 4 bersaudara, 2 yang ketemu kemarin, ribut masalah harta. Waduh, sedih sekali dengar cerita itu. Nah, ini papa, mama, 1 kandung. Ribut hanya 4 anak saja. Daud anaknya sekian. Saya belum tahu berapa jumlah anaknya. Dari sekian istri, bayangkan. Yang 1 papa, 1 mama saja. Anak kandung bisa, kakak, adik kandung bisa ribut. Apalagi yang 1 papa banyak mama. Dan banyak, bayangkan. Jadi ketika Daud bermazmur 133 ini, itu nangis, hatinya sedih. Nah, hebatnya. Oh Tuhan, ampuni kami gerejamu yang susah bersatu ini. Hebatnya Mazmur 133 ini, itu satu kesatuan dengan Yohanes 17. Masih ingat doa Yesus? Ya, Facebook maaf ada gangguan sebentar. Saya ulangi. Ternyata Mazmur 133 ini itu satu kesatuan dengan Yohanes 17. Doa Yesus sebelum dia ditangkap, diadili dengan tidak adil dan disiksa. Sama, ceritanya sama. Dan ini luar biasa. Seperti gereja yang susah bersatu. Saya punya istilah ini, Bapa kita satu.
Tapi mamanya kebanyakan. Loh, mamanya siapa? Maaf ya, ini istilah. Saya nggak tahu ada yang setuju atau tidak. Oke, cuma saya nyatakan. Bayangkan. Satu bapak, tapi mamanya banyak. Ada mama Katolik, ada mama Pantekosta, ada nama Protestan, ada nama Reform, ada mama Baptis, ada mama Advent, ada mama GMS, ada mama Betel. Oh, saudara, terlalu banyak. Nah, karena kita ini kebanyakan mama, maaf ya, jadi bingung mau yang mana. Maka itu kesatuan itu sulit terjadi. Dan itu jeritan hati Daud. Ya, setiap kali kita menyesal itu pasti terlambat. Kita tidak tahu di usia berapa waktu Daud bermazmur di Mazmur 133 ini, kita tidak tahu. Tapi saudara, peringatan keras buat kita. Dan memang susah sekali untuk mempersatukan gereja. Mazmur coba 83. Ada doa, pernah ingat? Saya suatu hari Roh Kudus menyuruh saya menemukan di Alkitab doa yang paling kurang ajar. Ya, ternyata maling-maling daripada gereja atau hamba Tuhan. Ya betul, 83. Lihat itu. Wih, saudara, saya lupa di tahun berapa. Ya, satu hari Roh Kudus bilang saya, Daniel, kamu carikan di Alkitab doa yang paling kurang ajar. Saya tertawa. Papa, mana ada doa kurang ajar? Tapi karena Roh Kudus menyuruh berarti ada. Ya, Facebook, maaf ya. Putus-putus Tuhan dalam nama Yesus. Supaya tidak terganggu. Nah, saya ulangi lagi. Karena Papa menyuruh untuk saya cari doa yang paling kurang ajar. Berarti pasti ada. Cuma saya nggak tahu. Saya lupa jarak berapa lama. Setelah itu cari. Terus ketemu. Di ayat ini. Mazmur 83. Ya, coba lihat ini ya. Mazmur Asaf. Salah satu pemimpin pujian yang Daud tetapkan. Mazmur Asaf. Suatu nyanyian. Ini loh kurang ajarnya. Ya Tuhan. Pakai intonasi. Ini emosi. Asaf itu emosi. Ya Tuhan. Janganlah engkau bungkam. Ayo jujur. Berani bungkam-bungkamkan Tuhan. Janganlah berdiam diri. Wih, Tuhan dibentak. Jangan santai Tuhan. Lah ini lebih kurang ajar lagi. Janganlah berpangku tangan ya Tuhan. Ayo, siapa berani? Ya, sedekat-dekatnya saudara dengan seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur. Berani bungkam-bungkamkan. Berani bentak kok santai. Kenapa diam diri? Kenapa berpangku tangan? Saya kaget. Betul. Ternyata ada doa yang kurang ajar ini. Ini alasannya. Sebab. Naikkan lagi Phil. Ketutupan ayat. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Ngeri gak? Musuh-musuh Tuhan ribut. Orang-orang yang benci Tuhan, menyombongkan diri. Ini loh yang saya temukan. Ternyata preman-preman, pengedar-pengedar, penjahat-penjahat, dan sejenisnya. Itu jauh lebih mudah bersatu daripada gereja dan para pendeta. Mudah-mudahan banyak yang tersinggung supaya kita bertobat. Mereka, siapa? Musuh-musuh Tuhan. Ya, orang-orang jahat itu mengadakan permufakatan. Ya, lihat permufakatan. Kita semua tahu mufakat itu dari bahasa Arab. Kita tahu arti permufakatan, yaitu kompak, sehati, tapi licik. Nah ini yang gak enak. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu.
Siapa umat Tuhan? Kita. Mereka berunding. Lihat ini. Ayo jujur ngaku. Ternyata lebih mudah ngajak maling-maling, preman-preman itu berunding daripada ngajak para pendeta berunding. Tersinggunglah saudara. Ayo kita bertobat. Susah. Tapi maling-maling, rampok-rampok ini kok gampang bermufakat dan berunding. Untuk apa? Untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Siapa itu? Biji mata Tuhan. Siapa biji mata Tuhan yang dilindungi? Ya gereja, ya kita ini. Bayangkan saudara, mereka mengadakan permufakatan licik. Terus ngomong lagi. Kata mereka yang sudah bermufakat dan sudah berunding ini. Kata mereka. Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa. Masih ingat 1 Petrus 2:9? Kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Itu 1 Petrus 2:9. Itu yang mereka lawan. Yaitu kita. Ngeri. Dan gak cuma di situ. Sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Dan saya katakan kepada saudara, mereka berhasil. Dan berhasilnya enggak 50%, enggak 80%. Para permufakatan licik, ya mereka yang sehati ini adalah musuh-musuh Tuhan. Musuh-musuh gereja. Dan mereka berhasil 100%. Catat. Maka itu sampai hari ini Tuhan gak datang-datang. Ayat berikut. Sungguh. Ini Asaf emosi. Sungguh. Jadi Asaf itu berteriak kepada Tuhan. Tuhan, Yahweh Israel, Yahweh Adonai Elohim. Sungguh. Mereka telah berunding dengan satu hati. Kompak. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Treaty bahasa Inggrisnya dan sudah terjadi. Vel kita lihat berapa terjemahan. 5 ayat ini. Ampuni kami Tuhan. Mengerikan sekali bukan? Tunggu. Berapa terjemahan. Nah jadi yang selama ini masih menganggap Mazmur 133 itu positif. Memang positif, bagus. Tapi itu jeritan hati Daud. Belum bisa, Vel? Vel bisa? Maaf ya, sabar dulu. Terima kasih Bu Melati, 1 Petrus 2:9 itu. Oke. Ya, ayat. Sebuah nyanyian Mazmur Asaf. Ya Tuhan, jangan membisu. Jangan berdiam diri dan tinggal tenang ya Tuhan. Terus PIS, Mazmur Asaf. Sebuah nyanyian. Ya Tuhan, janganlah membisu. Dan jangan berpangku tangan dan tinggal diam. Terjemah ayat 2. Ayat 3 kok di sini ya. Ya, lanjut. Ayat 2 sekarang. Ya. Ayat 3. Sebab, lihatlah. Musuh-musuhmu gaduh. Orang-orang yang membenci engkau. Telah bangkit mengangkat kepala. PS, lihatlah musuhmu bergolak. Orang-orang yang membenci engkau berontak. Ayat 3. Mereka membuat rencana licik melawan umatmu.
mereka bersekongkol bersama melawan orang yang kau sembunyikan, melawan orang yang kau sayangi. PS, mereka membuat rencana licik melawan umatmu dan berunding, catat ini, berunding melawan orang-orang yang kau lindungi. Ayat berikut, iya, aduh mengerikan sekali kalau kita lihat ayat ini. Mereka berkata, ayo kita musnahkan mereka sebagai bangsa. Musnahkan, saudara, nggak cuma menghancurkan. Ayatnya ya, mereka berkata, ayo kita musnahkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat-ingat lagi. Saudara, sejarah mencatat waktu Nazi Hitler dari Jerman bangkit, maka sekian juta orang Yahudi habis dibunuh. Nah, saudara, berhasil. Sejarah sudah mencatat itu. Nah, sekarang kita lihat gereja juga sedang diporak-porandakan karena nggak ada kesatuan. Saya bersyukur 11 Mei yang lalu, saudara boleh cari di sosial media 11 Mei 2025. Ketika saya diwawancara di podcastnya Kabar Baik Pendeta Daniel Hendrata bersama istrinya Ibu Debbie. Saudara, viral. Nah, salah satu yang membuat kaget orang-orang yang mengikuti. Yang belum mengikuti cari aja di YouTube ada. Ya, saya lupa judulnya apa ya. 11 Mei ya. 11 Maret, maaf. Nah, salah satu yang paling yang hangat membahasanya. Banyak orang yang baru tahu. Ternyata Tuhan Yesus nggak tahu kapan datang. Itu tergantung kita mau bersatu nggak sebagai tubuhnya. Karena kalau kita sebagai tubuhnya tidak bersatu, Yesus nggak datang-datang. Woi, Grace, who had that met you, warben you. Ini cucu saya gabung ya. Saudara, ini masalahnya. Yesus nggak tahu kapan dia datang. Karena yang menentukan dia datang bukan jam, tanggal, hari, bulan, tahun. Yang menentukan dia datang adalah saudara dan saya. Mau bersatu atau tidak. Maka itu kalau hari ini Tuhan mengajak kita. Lewat saudara kita, 2 hamba Tuhan. Satu dari Palopo, satu dari Makassar. Yang memikirkan. Ternyata Mazmur 133 itu Mazmur jeritan hati seorang raja, seorang ayah yang kebanyakan istri anaknya kacau. Itulah gereja. Adero, puji Tuhan, betul. Podcastnya Anugerah Ministry. Terima kasih, Andir. Lanjut, Mazmur. Belum selesai, berapa terjemahan ini kita baca. Ayat berapa sekarang? Betul-betul Israel dilenyapkan. Hampir berhasil. Ayat 5 kalau begitu. Ayat 5. Ayat 5. Sebab. Sudah tadi ya. Belum. Sebab mereka telah bersekongkol bersama dalam satu hati. Perhatikan, setan bisa seperti itu. Dalam satu hati. Ya. Mereka membuat perjanjian melawan engkau. PS, bangsa-bangsa telah bersekutu. Gereja susah bersekutu. Dan bermufakat. Gereja susah bermufakat. Melawan engkau. Wih, ngeri sekali. Ayat berikut. Tuhan tolong kami semua. Sudah ya berarti? Oke. Nah, inilah fakta bagaimana setan berhasil memporak-porandakan gereja yang adalah tubuh Kristus. Tahun 99, saudara. Maaf, 98 akhir. Bulan Desember 98. Itu pertama kali saya bertemu langsung. Bentar ya. Terima kasih.
David sudah menunjukkan linknya podcast saya itu ya. Baik. Nah Desember 98 saya lupa tahunnya. Itu pertama kali saya bertemu muka. Dan itu sekali saja dan gak pernah ketemu lagi. Bapak Insinyur Ciputra. Orang hebat di Indonesia. Ya, yang punya banyak perumahan Ciputra Land, Ciputra di banyak provinsi di Indonesia. Nah waktu itu yang ngajak saya bertemu almarhum Peter Condro bersama Pak Tony Yudianto. Nah saya diajak ketemu karena setelah bulan Mei 98 kerusuhan Jakarta itu. Saudara lihat, masih ingat? Api pertama pemberontakan rakyat yang menghancurkan nama baik Indonesia itu terjadi di kampus Trisakti di daerah Grogol, Jakarta Barat. Nah, terima kasih Phil, ditunjukkan juga di IG saya, tolong yang di Facebook supaya ditulis juga. Nah, kerusuhan meledak karena ada penembakan 3 atau 4 mahasiswa yang protes. Nah, kerusuhan dari situ persis di seberang kampus Trisakti Bogor itu ada mall dan hotel Ciputra. Itu masih ada sampai hari ini. Dalam ceritanya, Pak Ci melihat kerusuhan di mana-mana, api di mana-mana, perampokan, penjarahan di mana-mana. Pak Ci memang sudah Kristen, ya, karena orang dari Gorontalo. Tapi dia belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Dalam ceritanya Pak Ci itu, saya sampai ikut merinding. Saya berlutut, belum pernah saya seumur hidup berlutut. Sambil saya menangis dan meratap, Tuhan, tolong lindungi, gak tahu bagaimana caranya. Supaya mall dan hotel ini tidak sampai dijarah dan dihancurkan. Dalam keadaan seperti itu, ringkas cerita, Tuhan tolong. Para perusuh itu tidak sempat masuk ke halaman parkir pun tidak. Padahal pusat kerusuhan ada persis di seberangnya. Cuma jarak berapa ratus meter saja. Nah sejak hari itu Pak Ci ini mulai rindu cari Tuhan. Maaf ya saya cerita apa adanya. Ketika kesaksian hidupnya merebak kemana-mana. Ini ceritanya Pak Ci kepada saya. Pak Daniel, saya dikeroyok. Saya didatangi pendeta-pendeta besar. Ya, saya nggak sebut nama-nama, dia sebut. Hampir 10 pendeta besar. Datangi Pak Ci. Mau mendoakan. Tapi ujung-ujungnya Pak Ciputra ditarik untuk jadi anggota gerejanya. Nah Pak Ci itu bingung. Saya maunya untuk semua orang. Tapi begini bagaimana? Karena ditelepon, didatangi. Termasuk anak perempuannya. Ya, apa Karoli nggak masalah namanya. Itu hadir di cerita itu dia tertata betul Pak Daniel. Papa sampai bingung. Hampir tiap hari pendeta-pendeta nelpon ngajak gabung. Tapi di hati saya kata Pak Ci, ada sesuatu yang berkata tolak. Tapi kan saya harus bergereja di mana? Nah dalam kebingungan Pak Ci itu, lalu Pak Peter Condro tahu. Nah Pak Peter Condro tahu dari Mission Care, karena Pak Ci sebelum pun juga sering membantu Mission Care. Nah dia ngajak Pak Tony Yudianto. Pak Tony Yudianto masih ada di Jakarta. Minta saya ketemu. Nah akhirnya kami ketemu. Saya tertawa saudara. Mendengar ceritanya Pak Ci. Terus saya jawab begini Pak Ci. Siapa sih pendeta siapa yang tidak ingin punya jemaat sekaya Pak Ciputra? Dia tertawa balik. Betul Pak Daniel, maka itu saya bingung. Saudara, saya ngomong santai dan gak lama. Gak sampai 1 jam. 2 ayat yang saya berikan kepada Pak Ciputra. Dan saya ingin beri kepada saudara hari ini. Yang pertama Efesus 4 ayat 16. Ayo kita lihat. Efesus 4 ayat yang ke-16. Ada tubuh Kristus yang spesifik. Tangan, mata, jantung, telinga, kaki, ya, jari-jari itu yang spesifik, ya, liver, ya, paru-paru semuanya, ya, lutut, telapak kaki semuanya. Tapi ada satu bagian yang nggak kelihatan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat
menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oh, saya bersyukur. Jadi tubuh Kristus yang terdiri dari sekian banyak anggota, itu perlu ada yang ngikat, ya, supaya bersatu. Kalau saya pakai bahasa Inggris, linker. Dari kata link, menyambungkan. Linker. Ya, kalau kita kenal istilah jaring, jejaring, networking. Saudara, kenapa Tuhan tidak berkata kamu mancing ikan, tapi menjala? Nah, karena jala jaring itu terdiri dari sekian banyak tali yang diikat menjadi satu, sehingga terbentuk jaring. Nah, kesatuan ini yang sangat dibenci oleh iblis. Kedua, Kolose 2:19. Nah, dua ayat ini saya kasihkan kepada Pak Ciputra. Wih, saya itu setelah itu ya, Karolin itu telepon saya, Pak Daniel, terima kasih. Setelah Bapak jelaskan, Papa saya lega, Papa saya, wih, senangnya luar biasa. Sedang ia, Kolose 2:19, sedang ia ya tidak berpegang teguh pada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Saudara, itu sebabnya sejak tahun 70-an dan klimaksnya di tahun 82. Saya memutuskan tidak ingin membentuk gereja yang organisasi, tapi saya mau menjadi urat-urat dan sendi-sendi untuk mengikat anggota tubuh Kristus supaya teguh berdiri, nggak tercerai-berai. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kalau nanti di bulan Agustus tahun ini, saya akan mensyukuri 53 tahun Tuhan mempercayakan saya sebagai pelayan yang menunjang, yang mengikat bagian-bagian tubuh Kristus yang diberi nama urat-urat dan sendi-sendi sampai hari ini. Setelah Pak Ciputra dengar ini, wah, dia senangnya luar biasa. Dia bilang, lega saya. Saya kalau gitu memutuskan tidak ingin jadi anggota satupun gereja, tapi saya mau jadi urat-urat dan sendi-sendi untuk mengikat. Maka itu tahun 99, berdirilah sebuah yayasan di Indonesia yang penasihatnya dan pendirinya Bapak Insinyur Ciputra. Yayasan itu namanya Ayub. Nah, dia memilih nama Ayub, saya nggak tahu siapa yang memilihkan, ya, memilih nama Ayub karena dia ngalami seperti Ayub dalam penderitaan waktu kerusuhan itu. Tapi yang kedua, itu singkatan. Asosiasi Yayasan untuk Bangsa. Jadi Ayub itu menaungi sekian ratus yayasan-yayasan Kristen di Indonesia. Ya tentunya donaturnya Pak Ciputra. Itu luar biasa 99. Dan puji Tuhan sampai Pak Ciputra dipanggil Tuhan. Berapa tahun yang lalu Ayub itu masih ada. Sekarang saya tidak tahu masih ada atau tidak. Karena sejak hari itu nggak pernah ketemu Pak Ciputra lagi. Bahkan Ibu Karolin juga saya nggak pernah ketemu. Ya, saya nggak tahu masih ada atau tidak. Kalau ada yang tahu, saya ingin tahu beritanya. Baik, saya lanjutkan. Nah, saudara, ini yang kita harus ingat. Betapa Papa di surga sedih melihat anak-anaknya tidak bisa bersatu. Betapa Papa di surga sedih melihat anak-anaknya perang sendiri. Ayo kita kembali ke Mazmur 133. Kita akan coba lihat per ayat. Pendek kok, cuma sampai ayat 6. 4 kok nggak salah ya. (133) mulai ayat 1. Nyanyian Siara Daud. Sungguh
Daudnya serius. Sungguh. Saya kalau pakai bahasa kalimat seorang papa. Sungguh anak-anakku. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Apabila kalian saudara bersaudara. Walaupun lain mama. Bisa diam bersama dengan rukun. Bukankah itu kerinduan papa mama? Tinggal diam bersama dengan rukun. Coba lihat berapa terjemahan. Nyanyian Syarat Daud ayat ini. Lihatlah betapa baik dan betapa indahnya jika saudara-saudara duduk bersama-sama. PS, nyanyian Syarat Daud, alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Tuhan hidup rukun. Oke, ayat 2, ini keluhan Daud sebagai papa yang istrinya banyak. Anak-anaknya ribut terus. Oke. Seperti minyak yang baik di atas kepala. Meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Itu kalau kita rukun hidup bersama, hidup damai. Itu seperti minyak yang baik di atas kepala. Turun ke janggut Harun. Lalu turun ke leher jubahnya. Nah, saudara perhatikan. Kalau ada leher jubah, berarti ada tubuh yang pakai jubah itu. Siapa tubuhnya Yesus? Kita, gerejanya. Nah, ini dia. Kalau kita tidak bersatu, coba jawab. Ada tubuhnya Yesus enggak? Kalau anggota-anggota tubuh Yesus mau bersatu, ya jelas tidak ada. Kalau tidak ada, ya enggak ada. Kalau tidak ada tubuhnya, berarti urapan dari kepala itu akan kececer. Enggak sampai ke leher jubah imam. Habis. Dan saya ulangi, setan berhasil membuat gereja tidak punya otoritas. Bagaimana mau punya otoritas? Barangnya aja enggak ada. Betul enggak? Minyak itu dari kepala Harun, kepala imam, turun ke leher jubahnya. Nah saudara, inilah peristiwa Pentakosta yang luar biasa. Coba kita buka Kisah Rasul 2 ayat 33. Kisah Rasul 2 33. Nah bagi yang belum tahu, supaya hari ini tahu, ya berapa waktu lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sudah nggak diganti, nggak ada kata kenaikan Isa Al-Masih, tapi pemerintah sudah mengganti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah itu hari Pentakosta. Nah, yang belum tahu arti Pentakosta, lihat ayat ini. Ini khotbah Petrus yang pertama. Setelah dia menyangkal Yesus sampai 7 kali, maka Petrus dengan urapan Roh Kudus ini, kalau diurapi Roh Kudus itu punya kuasa, berapi-api, berani menyatakan kebenaran yang tadinya penakut. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan, dan menerima, lihat ya, dan menerima Roh Kudus, minyak yang dijanjikan itu. Jadi hari Pentakosta itu enggak main-main. Tidak hanya diperingati sebagai turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus kepada gereja, tidak sekedar itu. Tapi hari Pentakosta itu hari pelantikan Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Itu Pentakosta. Nah, apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar di sini, itu yang terjadi saat ini. Di surga, kepala rajanya raja-raja, Tuhannya Tuhan-Tuhan itu terima urapan, terima pelantikan. Dan apa yang kamu lihat dan dengar di sini, saudara-saudaraku, sehingga kami bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa, dan ada api yang kau lihat di kepala kami, itu sebetulnya yang terjadi di surga sekarang saat itu. Yesus Kristus sebagai kepala gereja diurapi, dituangi minyak, meleleh sampai ke leher jubahnya. Dan otomatis yang pakai jubah itu adalah tubuh Kristus.
menerima urapan yang sama. Karena kepala dengan tubuh nggak bisa terpisah. Masih ingat? Efesus 1 ayat 22 dan 23. Job description yang Papa beri kepada Yesus dan kepada kita. Ini loh saudara. Wih keren ya Pentakosta itu. Nggak main-main. Kita terima otoritas, kita terima urapan, kita terima kuasa. Kita menerima kekuasaan yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Wih ini luar biasa. Pantas dengar. Pantas setan marah. Sebab kalau tubuh Kristus bersatu, berarti gereja punya otoritas yang sama seperti yang Tuhan Yesus punya. Dan kalau gereja punya otoritas yang sama seperti yang Yesus punya, berarti setan kalah total. Ini kurang ajarnya si kunyuk itu. Sebelum mereka berhasil kita kalahkan, mereka mengalahkan kita yang akan mengalahkan mereka. Saya ulangi. Ini kurang ajarnya si kunyuk itu. Sebelum mereka kita kalahkan, maka setan tahu kelemahan gereja susah bersatu, maka setan sudah berhasil mengalahkan yang harusnya mengalahkan mereka. Ampun Tuhan. Makasih Phil, ayat 22 Efesus 1. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Ini job description yang Papa berikan setelah Yesus naik ke surga. Nah setan gak suka. Kembali ke Mazmur 133. Ayat berapa tadi ya? Ayat 3 ya. Ini loh. Jadi kalau anak-anak Tuhan, gereja Tuhan bersatu, maka urapan itu turun dari kepala Yesus. Lalu, ayat 2 berarti ya. Lalu ke leher jubahnya, ke tubuhnya yang ada di dunia ini. Saya baca lagi 133 kitab Mazmur ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Ini setan gak suka. Jubahnya sudah ada, karena itu jubah raja. Ya. Kan ada yang tanya ini keren ini. Si kunyuk kenapa sampai sekarang masih gentayangan? Ya karena kita belum bersatu. Maka itu tadi Efesus 1 ayat 22. Yang menginjak setan itu bukan Yesus. Kepala. Tapi tubuh. Sebab kaki Yesus ada di badan. Ada di tubuh. Maka itu setan masih gentayangan. Karena mereka tahu kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Sebelum ada kesatuan. Maka itu kalau dua hamba Tuhan ini, Pak Wironanang dari Palopo dan Pak David Alexander Tutu dari Makassar, kemarin sempat berpikir kenapa gereja ini. Nah selama ini yang membaca Mazmur 133, bahkan mengkhotbahkan, ayo kita berubah konsep. Ini kesedihan hati Tuhan Yesus yang dituangkan dalam doanya terakhir di Yohanes 17. Kapan kita bersatu? Wih. Ayat 3. Ayat 3. Mazmur 133. Seperti embun gunung Hermon. Ya, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebetulnya bukan embun, salju saudara. Karena sampai hari ini gunung Hermon itu masih bersalju. Nah ini secara geografis. Sumber utama Sungai Yordan yang berujung di Laut Mati, bermuara di Laut Mati. Sumber utama itu salju yang dari Hermon sampai hari ini. Maka itu ketika ada global warming, pemanasan global, Israel sedih. Karena apa? Karena air Sungai Yordan debitnya turun banyak. Berarti air Laut Mati pun surut. Nah saudara, ini bicara urapan yang luar biasa. Ini bicara kehidupan yang luar biasa. Ini bicara tentang kelanjutan sebuah bangsa. Yaitu ada air, ada embun, ada salju.
yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, gunung Sion itu ada di Yerusalem. Sampai hari ini di Yerusalem itu ada 7 gunung. Salah satunya Moria. Moria itu tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, ada 7 gunung, saya lupa namanya masing-masing. Yang satu gunung Sion, itu istana raja. Nah, ini jeritan Daud kepada anak-anaknya. Anak-anakku, kalau kamu itu nggak bersatu, kita ini mati, kita ini habis. Karena nggak punya air. Embun yang dari Hermon nggak nyampe ke kita. Karena kita pisah-pisah, terpecah-pecah. Ini jeritan hati Daud. Tapi anak-anakku, kalau kamu bersatu, ya ini ceritanya. Aduh, ngeri sekali. Ya, kalau kamu nggak bersatu, mati semua kita. Dan menyedihkan, setan berhasil. Sebab kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat. Kesatuan kalian, kekompakan kalian, kerukunan kalian, itu seperti embun Hermon yang jatuh ke bukit-bukit Sion. Sebab kesanalah Yahweh memerintahkan berkat hidup selama-lamanya. PS. Atau anak-anakku, kalau kalian bersatu, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Di sanalah Yahweh menurunkan berkatnya, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara lihat, pantas tidak ada kehidupan di dalam gereja Tuhan. Karena cuma ada satu di antara 2. Kalau tidak ada kehidupan berarti ada kematian. Ini dia. Nah, setan berhasil. Setan berhasil. Ya, sebelum tanya sebelum saya jawab, dengar dulu ya sampai selesai. Menyedihkan sekali, setan berhasil, saudara. Membuat gereja nggak ada kehidupan, nggak ada berkat. Ayat selanjutnya. Nanti saya beri kesempatan untuk diskusi ya. Oh, habis ya sudah. 4 ayat aja ya. Nah, saudara, sekarang setelah kita mengerti betapa sedih hati Tuhan. Jadi Mazmur 133 ini menunjukkan betapa celakanya kita yang tidak hidup di dalam kebenaran yang Tuhan percayakan itu. Maka itu ayo mulai hari ini masing-masing kita betul-betul hidup seperti yang Tuhan rindukan. Ada kesatuan, ada kekompakan.